Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Taufik Rahman, jurusan Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 12310100079. Di sini saya akan menganalisis hasil observasi mengenai bagaimana pesantren Jawahirul Ummah mengembangkan kewirausahaan sebagai landasan kemandirian, baik bagi para santri maupun lembaga pesantren itu sendiri. Pesantren saat ini tidak lagi hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama. Lebih dari itu, pesantren memainkan peran strategis dalam mencetak generasi yang tangguh secara spiritual dan mandiri secara ekonomi. Pesantren Jawahirul Ummah menjadi salah satu contoh pesantren yang berhasil mengintegrasikan pendidikan keagamaan dengan kegiatan kewirausahaan. Salah satu langkah yang nyata yang dilakukan adalah dengan membentuk unit-unit usaha yang tidak hanya memenuhi kebutuhan harian santri, tetapi juga melibatkan mereka dalam pengelolaannya secara langsung. Di sini, para santri bukan hanya menjadi pembeli, tapi juga menjadi pelaku usaha yang belajar mengelola bisnis dengan tanggung jawab. Dua unit usaha utama yang sudah berjalan adalah koperasi dan usaha pembuatan roti. Koperasi menyediakan berbagai kebutuhan santri seperti alat tulis, makanan ringan, dan perlengkapan mandi. Yang menarik, pengelolaan koperasi ini dipercayakan kepada santri senior di bawah arahan ustadz, sehingga menjadi tempat belajar langsung mengenai manajemen, pengambilan keputusan, dan ekonomi Islam. Sementara itu, unit usaha roti tidak hanya menjadikan konsumsi dalam pesantren, tapi juga memasarkan produknya ke masyarakat sekitar. Santri terlibat dalam seluruh prosesnya, dari mulai produksi, pengemasan, hingga distribusi. Hal ini menjadikan kegiatan wirausaha sebagai sarana pendidikan dan dakwah. Pesantren ini juga memiliki konsep ekonomi internal yang unik, yaitu dengan menganggap setiap transaksi di lingkungan pesantren sebagai bagian dari devisa pesantren. Ketika santri berbelanja di koperasi atau membeli roti produksinya, itu dianggap menjaga sirkulasi ekonomi internal. Sebaliknya, belanja keluar dianggap sebagai devisa yang keluar dari sistem. Maka, pesantren membatasi aktivitas konsumsi luar kecuali dalam kondisi yang mendesak. Kebijakan ini juga berlaku untuk pedagang luar. Mereka tidak diperkenalkan berjualan di lingkungan pesantren tanpa kerjasama yang resmi dan kontribusi terhadap pesantren. Sebagai bentuk apa? Kemitraan yang adil dan terkontrol. Tentunya dalam perda ini ada berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah keterbatasan pasar, terutama untuk produk roti yang masih bergantung pada konsumsi internal dan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan perlunya strategi pengembangan usaha dan inovasi produk agar unit usaha dapat lebih mandiri dan berkelanjutan. Secara umum, masyarakat memberikan respon positif terhadap usaha pesantren. Mereka mengapresiasi kualitas produk serta semangat kemandirian yang ditanamkan kepada para santri. Namun, di sisi lain, para santri mendapat masukan mengenai keterbatasan variasi konsumsi yang tersedia di dalam. Hal ini juga menjadi catatan yang penting agar kualitas dan variasi produk tetap ditingkatkan. Keseluruhan hasil observasi menunjukkan bahwa program kewirausahaan di pesantren Jawahirul Ummah memiliki peran besar dalam membentuk karakter santri yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab, serta berjiwa pemimpin. Selain itu, kegiatan ini memperkuat pesantren secara kelembagaan agar tidak bergantung pada bantuan luar, tetapi mampu mengelola sumber dayanya sendiri secara produktif. Dengan demikian, kewirausahaan di pesantren bukanlah tambahan, melainkan kondisi utama dalam membentuk karakter dan keberlanjutan lembaga. Ketika nilai-nilai spiritual dan ekonomi berjalan beriringan, maka pesantren akan menjadi pilar penting dalam membangun masyarakat yang mandiri dan bernilai. Demikian hasil analisis observasi di pesantren Jawahirul Ummah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.